Pada kesempatan kali ini kami akan membahas semua informasi umum yang harus kamu tahu pada manga Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelumnya admin sudah membahas untuk semua informasi season 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut. 1. Alasan memiliki kota yang menonjol keluar dari tembok utama. Di dunia ini, pembangunan tembok adalah hal yang paling penting, seperti yang diilustrasikan oleh diagram sederhana di sebelah kiri, dengan sebuah kota yang baru saja dibangun di dalam tembok. Jika para Titan menerobos, penduduknya tidak akan mampu mengatasi krisis tersebut. Sederhananya, dengan keliling yang begitu luas, orang tidak akan tahu di mana tembok itu akan ditembus. Dan tentu saja tidak ada cukup manusia untuk mendukung kekuatan militer yang dapat memantau dan menjaga seluruh tembok yang dikelilingi. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk mempersempit sasaran. Strategi ini membuat biaya untuk menjaga tembok tetap terkendali dan memungkinkan militer untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Namun tanpa manusia di dalam tembok yang berfungsi sebagai umpan yang akan menarik Titan, strategi ini tidak akan membuahkan hasil. Memiliki pasukan yang ditempatkan di kota menjamin keuntungan ekonomi bagi daerah tersebut. Namun keuntungan ekonomi tersebut tidak apa-apa jika dibandingkan dengan rasa takut dimakan oleh Titan. Oleh karena itu tidak banyak orang yang berminat tinggal di kota-kota tersebut. Oleh karena itu monarki yang berkuasa memuji penduduk kota-kota garis depan ini sebagai pejuang paling berani dalam upaya untuk menggalang lebih banyak sukarelawan. Sedikit sejarah, karena kekuatan gerbang yang menghubungkan wilayah manusia dengan wilayah para Titan di luar tembok lebih rendah dibandingkan dengan tembok itu sendiri, ada usulan dari kaum konservatif untuk menutup gerbang sepenuhnya. Namun kaum reformis berhasil menyatakan bahwa meninggalkan gerbang menuju dunia luar sama saja dengan mengabaikan keinginan umat manusia untuk merebut kembali kekuasaannya, dan rencana tersebut dihentikan. Seiring berjalannya cerita, lebih banyak penjelasan akan diberikan tentang bagaimana tembok itu awalnya dibangun dan situasi pada saat pembangunannya. 2. Peralatan pemindah beban untuk manuver vertikal. Teknologi perpindahan beban yang rumit yang menggunakan sabuk tetap yang menutupi seluruh tubuh diperlukan untuk memungkinkan manuver vertikal. Perangkat manuver vertikal dipasang di pinggang. Peralatan ringan ini dirancang untuk mobilitas 3 dimensi berkecepatan tinggi. Perangkat pengoperasian biasanya disimpan di dudukan samping. Sarung dipasang di paha. Orang tersebut memindahkan seluruh berat badannya ke kedua sisi pinggulnya. Mayoritas beban tersebut diterapkan pada bagian bawah kaki lawannya. Meskipun manuvernya memberikan kesan seperti terbang dengan mudah di udara, ini adalah sistem yang hanya bekerja melalui penggunaan otot yang berat di seluruh tubuh pengguna. 3. Tinjauan dasar perangkat manuver vertikal. Perangkat pengoperasian dijalankan oleh kotak hitam atau spesifikasi teknis pemeliharaan, dan peningkatan spesifikasi ini dirahasiakan. Perangkat manuver vertikal, kawat baja disimpan di bagian operasi, 2 sumbu berputar secara independen, keran utama terhubung ke silinder, terhubung ke perangkat operasi, terhubung ke sabuk, kawat baja untuk menembus Titan, dan lain-lain. Bagian dari kipas angin, bagian yang mengeluarkan gas ke arah kipas dan mengeluarkan emisi adalah kotak hitam atau spesifikasi teknis pemeliharaan, dan peningkatan spesifikasi ini dirahasiakan. Gas dihembuskan langsung ke kipas untuk membuatnya berputar. Sistem emisinya berbentuk shuttlecock sehingga tidak mengganggu gas yang masuk melalui intake port. Tekanan gas yang disesuaikan untuk mengatur output gas tersebut dikompres ke dalam silinder, kemudian diinjeksikan ke dalam tabung. 4. Ilustrasi skala luas dari domain manusia. Ilustrasi ini memberikan gambaran tentang luasnya wilayah yang tersisa bagi umat manusia dan bukan merupakan gambaran akurat tentang ukuran kota dan tembok. Apapun yang ada di luar tembok terluar atau tembok Maria masih belum diketahui, sehingga tidak dapat digambarkan secara akurat. Pusat wilayah manusia berada pada ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
dan sungai-sungai bermula dari sana dan mengalir keluar. Wilayah manusia diberkati dengan sumber daya alam seperti air, mineral, dan gas alam. 5. Artileri yang dipasang di dinding. Sel, tujuannya untuk membunuh para titan. Dengan ini, jika titik lemah para titan dapat diserang, maka dimungkinkan untuk menjatuhkan mereka dengan satu tembakan. Namun ketika menembaki sasaran bergerak dengan meriam tanpa senapan, akurasinya rendah sehingga sangat sulit untuk membidik dan mengenai makhluk di tempat yang tepat. Hasilnya biasanya tidak berhasil. Grab shot, tentara terutama menggunakan ini untuk dukungan artileri sebelum pertempuran jarak dekat. Ini tidak terlalu efektif dalam membunuh para titan, namun memperlambat mereka sampai batas tertentu. Meriam rel harus diamankan dengan kuat saat menembak atau seluruh baterainya akan terlempar ke belakang. Setelah target terkunci, baterai diamankan ke rel. Tindakan yang diperlukan ini mengurangi kecepatan tembakan. Sebelum era peralatan manuver vertikal, meriam adalah senjata utama anti-titan, namun tidak memiliki mobilitas dan sangat sulit digunakan dalam perang darat. Di sisi lain, pertahanan tembok telah ditingkatkan melalui pemasangan meriam terpasang. Perbedaan antara meriam ini dan meriam bergerak tradisional adalah model yang dipasang memiliki kemampuan menembak secara vertikal ke bawah. Strukturnya juga mengurangi dampak mundur. 6. Ilustrasi perbedaan ukuran tubuh prajurit 1,7 meter, kelas 4-5 meter, kelas 7 meter, kelas 15 meter, dan kolosal titan perkiraan tinggi kira-kira tinggi 60 meter. 7. Keadaan pasukan pengintai saat ini. Tujuan utama pasukan pengintai adalah menjelajahi wilayah di luar tembok. Namun aktivitas pasukan ini sebenarnya berubah setelah jatuhnya tembok Maria. Sejak musim gugur, pasukan telah meletakkan dasar untuk operasi perebutan kembali tembok Maria yang kedua, menantang distrik Sigansina tempat tembok tersebut dihancurkan. Pasukan besar telah menempatkan perbekalan di kota-kota dan desa-desa yang ditinggalkan yang tersebar di sepanjang rute mereka, membangun jalur perbekalan untuk pasukan. 8. Pelatihan peralatan manuver vertikal. Manusia bergerak dalam 2 dimensi, sehingga pelatihan peralatan manuver vertikal yang mengharuskan mereka beradaptasi dengan 3 dimensi sangatlah menuntut. Kekuatan fisik adalah hal yang paling penting, terutama kekuatan kaki. Meskipun kemampuan untuk beradaptasi dengan kekuatan G atau yang terutama dimiliki oleh wanita, dan pemahaman terhadap ruang 3 dimensi juga penting. Saat berada di udara, seseorang harus cepat menilai situasi dan lingkungan sekitar, sementara kemauan yang luar biasa diperlukan agar tidak panik. Berbagai kegiatan pelatihan tersebut antara lain bungee jumping dan senam dengan peralatan. Pada satu titik, instruktur akan sengaja memotong tali penyelamat atau penyergapan dalam bahasa sehari-hari peserta pelatihan. Bagaimanapun akan sulit untuk menyebut pelatihan ini aman, tetapi siapapun yang mati setelah periode ini tidak akan memiliki peluang dalam pertempuran melawan Titan, dan prajurit yang berhasil melewatinya akan memiliki semangat juang yang lebih kuat dan kepercayaan diri. 9. Baja sangat keras. Baja ini hanya diproduksi di kota-kota pabrik. Bahan ini menggunakan ketangguhan dan fleksibilitas untuk mengiris daging Titan, dan saat ini hanya bahan tersebut yang mampu melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, pedang bermata satu bila tempah yang dibuat khusus dikenal luas sebagai senjata anti-titan. Tungku sembur sangat penting untuk memurnikan baja ultra keras. Itulah sebabnya baja tersebut hanya dapat diproduksi di kota-kota pabrik. Proses penempaan memerlukan beberapa logam langka dalam jumlah yang sangat kecil. Namun jenis logam yang mana dan beberapa perbandingannya telah menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh penduduk kota tersebut. 10. Kuda pasukan pengintai. Kuda kandang yang digunakan oleh pasukan pengintai dibiarkan secara selektif dengan tinggi sekitar 160 cm dan berat 450-500 kg. Mereka dapat menjalani diet sederhana dan melakukan perjalanan berjam-jam tanpa mengeluh. Kuda-kuda ini memiliki temperamen yang lembut dan jarang panik.
Bahkan saat berhadapan dengan Titan, kecepatan tertinggi mereka antara 75 sampai 80 km per jam dan mereka dapat berlari kencang hingga 35 km per jam. Kuda-kudanya ulet mampu mempertahankan kecepatan 20 km per jam bahkan saat menarik kereta. Mereka bukanlah sasaran langsung para Titan dan mampu berlari lebih cepat dari para Titan dengan berjalan kaki, menjadikan mereka satu-satunya metode untuk melarikan diri. Kuda-kuda ini sangat berharga dalam istilah moneter. Seseorang setara dengan pendapatan rata-rata seumur hidup seseorang. 11. Ragi. Jenis ragi unik diproduksi di balik Walsina. Sekilas terlihat seperti segumpal kedelai yang difermentasi seukuran kepala manusia. Sudah menjadi fakta umum bahwa menyimpan ragi di gudang atau tenda yang juga berisi pakan ternak, gandum, kedelai, atau daging kering akan sangat memperlambat proses pembusukan. Sudah pasti bahwa ragi ini mengawetkan makanan dengan mengubahnya, meskipun belum ada teori ilmiah yang menjelaskannya. Penempatan pabrik penyimpanan ragi di setiap area agar persediaan dapat ditimbun merupakan bagian dari strategi umat manusia untuk merebut kembali Walmaria. 12. Hutan Titan. Ada hutan pohon raksasa baik di dalam maupun di luar tembok. Mereka tumbuh liar di sepanjang perbatasan satu kabupaten. Rata-rata tingginya lebih dari 80 meter. Tidak ada yang tahu mengapa pohon sebesar ini ada. Namun beberapa orang berpendapat bahwa sifat tanah sebagai penyebabnya. Sebelum runtuhnya tembok Maria, masyarakat memelihara hutan sebagai objek wisata. Tanpa campur tangan manusia dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut telah hancur, dengan jalur hutan yang sebagian besar ditelan oleh rumput liar dan pepohonan. Meskipun sebagian dari jalur tersebut tetap utuh karena keluar masuknya para Titan melalui hutan. Hutan telah menjadi markas penting bagi pasukan pengintai yang digunakan untuk melindungi diri dari para Titan saat melakukan ekspedisi di luar tembok. 13. Senjata penahan sasaran khusus. Pasukan pengintai telah mengembangkan senjata baru untuk menahan Titan tertentu. Bagi mata yang tidak terlatih, itu terlihat seperti gerobak biasa yang membawa tong. Tetapi di dalam setiap tong terdapat 7 tabung besi berisi kabel melingkar dengan mata panah terpasang di kedua ujungnya. Kabel kuat dan dibuat khusus agar menjadi elastis setelah dikeluarkan dari tong. Saat perangkat diaktifkan, mata panah ditembakkan dari kedua ujung tabung. Anak panah ini satu sisi mengarah ke Titan yang dituju, sedangkan anak panah di sisi lain tertancap di batang pohon. Jadi jika ujungnya menembus daging Titan, Titan bisa ditambatkan ke pohon dengan kawat. Tujuan dari senjata ini adalah untuk melumpuhkan sasaran, menambatkannya dengan ratusan mata panah yang ditembakkan dari beberapa arah dan kabel dengan kekuatan tarik yang besar. Pengembangan senjata ini memerlukan pengeluaran modal yang besar, sehingga pasukan pengintai harus menjamin hasil yang positif sebelum investor menyumbangkan uangnya. Untuk itu, keberlangsungan keberadaan pasukan pengintai sendiri setidaknya sebagian bergantung pada hasil misi mereka saat ini. 14. Brigade Polisi Militer. Hanya 10 orang dengan nilai tertinggi di pasukan pelatihan tiap tahunnya yang dapat mendaftar ke Brigade Polisi Militer. Prajurit tambahan bergabung dengan brigade dengan cara lain, seperti dengan dipindahkannya dari garnisun setelah mendapatkan pengalaman di sana. Brigade Polisi Militer berkekuatan sekitar 2.000 tentara, namun dilaporkan memiliki kekuatan tempur sebenarnya sekitar 5.000 tentara, termasuk garnisun yang berada di bawah komandonya. Brigade bertindak seolah-olah berada di atas garnisun dan di belakang layar. Ia mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi setiap bagian pemerintahan di dalam negeri. Karena tidak bersentuhan dengan para Titan di garis depan, dan ia juga tidak mengalami kerugian manusia. Sekitar 200 anggota parlemen dikerahkan di setiap kota bertembok. Tugas utama mereka adalah memimpin pasukan pelatihan, mengawasi garnisun, dan memimpin serta mengendalikan Departemen Pemadam Kebakaran. Mereka juga menangkap dan menahan prajurit politik dan pelaku kejahatan besar. Brigade Polisi Militer selalu mendapatkan prioritas pertama dalam penyelidikan yang melibatkan bangsawan atau keluarga kerajaan. Karena sifatnya, brigade sering
berkonflik dengan pasukan pengintai yang akarnya bersifat demokratis. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.